kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang farmakoterapi gangguan ginjal. Dengan saya sendiri, Rizka Wulandari, NIM 180387F. Saya Rimaudianti, NIM 180386F. Saya Nurufala, NIM 180383F. Kasus pasien Tuan M berusia 78 tahun 6 bulan dengan berat badan 40 kg, tinggi badan 165 cm. SMRS pasien beraktivitas sebagai petani, memiliki 1 istri dan 1 anak. Pasien tinggal bersama anak. Pasien konsumsi sedikit air mineral dan merokok tembakau linting. Pasien belum pernah mondok di RS. Keluhan utama yang dialami pasien saat masuk rumah sakit yaitu sulit BAK dan nyeri perut. Pasien merupakan rujukan dari RS atau Ruts Al-Islami. Kurang lebih 5 jam SMRS pasien mengeluh sulit BAK. BAK sedikit-sedikit bolak-balik kamar mandi. Nyeri BAK negatif, jumlah BAK dirasa berkurang. Mual negatif, muntah negatif, BAK tidak ada keluhan. Makan dan minum berkurang. Pasien periksa di RS Ruts Al-Islami dengan diagnosa CKD stage 5, anemia renal, ISK, PPOK, dan hiperkalemia. Pasien dirujuk karena tidak memiliki fasilitas HD. Pasien dari IGD ke ruang Dahlia tanggal 17/9/2020 jam 22.30. Tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 80 kali, nafas 20 kali, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. Tiba di Dahlia 2, kamar 10 pada pukul 23.00 pada tanggal 18/9/2020. Dilakukan anestesi lokal dengan lama operasi 30 menit. Pada tanggal 19/9/2020, pasien berpindah dari Dahlia 2 ke ICU untuk memasang HD card pukul 8.30. Riwayat DM negatif, HT negatif. Terapi yang didapatkan saat di RS atau Ruts Al-Islami yaitu injeksi ceftriaxone 1 gram per 12 jam, ranitidin 1 ampul per 12 jam, diagnosa CKD stage 5, EC obstruktif uropati, anemia normositik, normokromik, subs anemia renal. Suspek ISK, PPOK stabil, suspek neurogeni blood, hearing loss, hipoalbumin, akut confusional state, diuremik, shock septic. Berikut data lab dari pasien. Selanjutnya yaitu SOAP dengan tanggal 17/9/2020. Problem medis CKD stage 5, H obstruktif uropati. Subjektifnya gejala dan keluhan, makan dan minum berkurang. Objektifnya data lab albumin 3,07, BUN 212, kreatinin 11,4, AE 4,7 sampai 6,1 mcl dengan hasil 2,39. Pengobatan pasien infus NaCl 0,9%, anestesi untuk HDCAT dan O2. Asesmennya pasien belum diberikan terapi untuk CKD ST5 dengan tindak lanjut diberikan obat kalas CaCO3 kapsul 500 mg. Kesimpulannya DRP teratasi. Plannya dengan rekomendasi rajin minum air putih dan berhenti merokok. Monitoringnya mengontrol gejala sulit BAK rutin, pemeriksaan lab, serta rutin cuci darah. Pada tanggal 18/9/2020 dengan problem medis sama, yaitu subjektifnya makan dan minum berkurang, objektifnya parameter klinis T
36,4 derajat Celcius, data labnya RR20, nadi 82. Sedangkan pada data obatnya infus NaCl 0,9%, O2 serta kalos CaCO3 kapsul 500 mg 3 kali sehari. Asesmennya, terapi sudah tepat sehingga tidak perlu penambahan dan pengurangan dosis serta obat. Dengan plan rekomendasi pemberian obat CKD seperti Calos atau CaCO3. Monitoring data lab, monitoring efek samping obat yang mungkin timbul seperti perut kembung, diare, dan sembelit. Sedangkan pada tanggal 19, objektifnya suhu tubuhnya 37 derajat Celcius, data obatnya infus NaCl 0,9%, O2 hemodialisa, kalos CaCO3 kapsul 500 mg 3 kali sehari. Asesmennya tidak ada pemeriksaan laboratorium untuk mempertegas diagnosis yang ada. Selainnya dilakukan pemeriksaan urin seperti bakteria, eritrosit, dan leukosit. Monitoringnya pemantauan efek samping obat yang timbul dari obat yang dikonsumsi dan monitoring gejala yang dialami pasien. CKD step 5 menunjukkan gejala dan keluhan makan dan minum berkurang. Kemudian objektif data lab albumin 2,38, BUN 200,4, kreatinin 4,32. Untuk parameter klinisnya T36,6 dan data obat infus NaCl 0,9% dan O2. Asesmen DRP teratasi. Plan rekomendasi. Terapi non-farmakologi yaitu diet protein dapat membantu memperlambat perkembangan CKD pada pasien. Untuk monitoring, mempertahankan curah jantung dan tekanan darah yang cukup. Kemudian pengobatan yang terkait penurunan aliran darah renal harus dihentikan. Pada tanggal 21 September 2020, CKD step 5 menunjukkan gejala makan dan minum berkurang. Untuk objektif, parameter klinis T36,5, data obat infus NaCl 0,9%, O2 atau oksigen, kemudian hemodialis, transfusi PRC. Asesmen DRP teratasi. Rekomendasi terapi non-farmakologi yaitu diet protein dapat membantu memperlambat perkembangan CKD pada pasien. Untuk monitoringnya, mempertahankan curah jantung dan tekanan darah yang cukup. Untuk pengobatan yang terkait penurunan aliran darah renal harus dihentikan. Kemudian pada tanggal 22 September, CKD step 5 menunjukkan gejala keluhan makan dan minum berkurang. Parameter klinis yaitu T36,6. Data obat infus NaCl 0,9% dan oksigen. Asesmen, ada indikasi tidak ada obat. Pasien mengalami nyeri pada perutnya. Rekomendasi Selanjutnya pada tanggal 19 bulan 9 2020, problematis PPOK subjektif, konsumsi sedikit air dan merokok tembakau linting. Data labnya nadi 106 per menit, RR 26 per menit, TD-nya 100/60 mmHg dengan data obat O2 dan NaCl 0,9%. Asesmen, usulan penambahan obat Formoterol. Plan rekomendasi penambahan obat Formoterol, monitoringnya monitoring nafas, monitoring denyut nadi. Sedangkan pada tanggal 20 PPOK, gejala dan keluhan masih sama dengan yang pada tanggal 19, objektifnya sama, asesmen sama, dan rekomendasinya sama. ini aja kok. Berikutnya selanjutnya pada tanggal 21 bulan 9 2020,
Dengan problem medis PPOK, gejala dan keluhan konsumsi sedikit air dan merokok tembakau linting. Data labnya nadi 80 per menit, RR 22 per menit, TD 100 per 60 mmHg. Data obatnya 0,2 O2 dan NaCl 0,9%. Asesmen usulan penambahan obat formoterol. Plannya rekomendasi penambahan obat formoterol, monitoring nafas, monitoring denyut nadi. Pada tanggal 22 bulan 9 2020 dengan problem medis PPOK, gejala dan keluhan konsumsi sedikit air dan merokok tembakau linting. Data labnya nadi 78 per menit, RR 20 per menit, TD 110 per 60 mmHg dengan data obat O2 NaCl 0,9%. Asesmennya usulan penambahan obat formoterol. Plannya rekomendasi penambahan obat formoterol, monitoringnya monitoring nafas, monitoring denyut nadi. Kemudian untuk evaluasi obat terpilih, yaitu nomor 1 ada obat ceftriaxone injeksi. Mekanisme dari obat ini yaitu menghambat pertumbuhan bakteri atau membunuh bakteri dengan menginhibisi sintesis dinding sel bakteri. Indikasi infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran kemih, infeksi tulang, sendi, dan kulit. Kontraindikasi, penderita hipersensitif terhadap golongan cefalosporin. Kemudian efek samping dari obat yaitu nyeri pada tempat suntikan, sakit kepala, mual, pusing, muntah, dan diare. Interaksi obat yaitu vaksin kolera, warfarin, aminoglikosida. Harga obat untuk vial 1 gram yaitu Rp140.000. Nomor 2 yaitu obat Kelos atau CaCO3. Mekanisme kerja yaitu mengembalikan keseimbangan asam basa, mendorong aktivitas pepsin, dan meningkatkan sekresi bikarbonat dan prostaglandin. Indikasi pencegahan dan terapi untuk gangguan metabolisme atau defisiensi kalsium seperti rickettsia, osteomalacia karena malabsorpsi, osteoporosis. Kontraindikasinya adalah hiperkalsemia berat dan hiperkalsiuria, infusiensi ginjal berat. Efek samping dari obat Kelos adalah perut kembung, diare, atau sembelit. Interaksi obatnya dengan tetrasiklin, preparat fluorida, dan harga obatnya per kapsul isinya 60 kapsul yaitu 48.000. Kemudian obat selanjutnya itu ceftazidime injeksi. Mekanisme dari obat ini adalah menghambat enzim yang bertanggung jawab terhadap pembentukan dinding sel bakteri. Indikasinya yaitu septikemia, bakterimia, meningitis, pneumonia, infeksi saluran nafas bawah. Kemudian ada kontraindikasinya yaitu hipersensitif terhadap golongan cefalosporin. Efek samping dari obat ini adalah demam, diare, mual, abdomen, nyeri abdomen, kolitis, sakit kepala, dan pusing. Interaksi obat yaitu aminoglikosida, warfarin, probenecid, dan pil KB. Harga obat ini sendiri yaitu 2 vial 40.500. Eritropoietin injeksi. Mekanisme kerja: bekerja sebagai koenzim metionin sintase dalam transmetilase homocysteine menjadi metionin untuk berbagai fungsi metabolisme yang penting dalam replikasi sel dan hematopoiesis, dan memproduksi asam nukleat dan sintesis protein. Indikasi anemia pada gagal ginjal kronik, kontraindikasi vitamin C, chloramphenicol, kontrasepsi oral.
Efek samping hipersensitif, interaksi obat neomycin, obat H2 blocker, obat kontrasepsi oral. Harga obat injeksi 500 mg kali 5 seharga 95.000. Formoterol, mekanisme kerja obat ini bekerja dengan merelaksasikan otot napas dan membuka jalur napas agar saluran udara dapat terbuka dan mempermudah pertukaran udara. Indikasi asma yang tidak terkontrol dengan menggunakan kortikosteroid inhalasi dan jika diperlukan bronkodilator agonis beta 2 kerja singkat, serta asma yang memiliki respon yang baik terhadap pengobatan kortikosteroid dan bronkodilator kerja panjang. Kontraindikasi hipersensitif terhadap obat dan komponen obat. Efek samping susunan saraf pusat, sakit kepala, gangguan tidur, agitasi, lemah, kardiovaskular. Interaksi obat beta blocker termasuk sediaan tetes mata. Mengurangi efek formoterol golongan beta adrenergik, meningkatkan efek formoterol, quinidin, disopiramid, prokainamid, fenotiazin, antihistamin, penghambat MAO, dan antidepresan trisiklik, meningkatkan perpanjang interval QT dan risiko aritmia ventrikel. Harga obat 37.100. Monitoring subjektif, memantau apakah simptom pasien seperti demam, nyeri perut, susah BAK sudah lebih membaik atau masih tetap sama. Objektif, mengecek tekanan darah pasien, denyut nadi dan nafas serta hasil pemeriksaan laboratorium. Efek samping obat, melakukan pemantauan efek samping obat yang mungkin akan timbul dari penggunaan obat yang dipilih seperti mual, muntah, pusing, dan nafsu makan. KIE, terapi farmakologi. Ceftriaxone injeksi diberikan melalui intravena 1 gram tiap 12 jam pada tanggal 18 September 2020. Kalos CaCO3 500 mg diberikan melalui peroral 500 mg tiap 8 jam pada tanggal 18 sampai 22 September 2020. Asam folat tablet diberikan melalui peroral 400 mg tiap 8 jam pada tanggal 18 sampai 22 September 2020. Ceftazidime injeksi diberikan melalui intravena 500 mg tiap 24 jam pada tanggal 19 sampai 21 September 2020. Mecobalamin injeksi diberikan melalui intravena 500 mg tiap 12 jam pada tanggal 20 sampai 22 September 2020. O2 diberikan setiap hari pada tanggal 18 sampai 22 September 2020. Injeksi infus NaCl 0,9% diberikan melalui intravena pada pagi hari tiap tanggal 18 sampai 22 September 2020. Hemodialisa diberikan pada pagi hari pada tanggal 19 dan 20 September 2020. Transfusi PRC diberikan tiap pagi hari pada tanggal 19 dan 21 September 2020. Terapi non-farmakologi, minum air putih 2 liter per hari, berhenti merokok, latihan dan rehabilitasi paru berupa latihan fisik dan latihan napas khusus serta bantuan fisikis dan asupan nutrisi yang adekuat. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.